Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Irfan Ahmad Burhanuddin. NIM A11 2018 114 116. Saya dari kelompok 17, tugas KB. Saya akan membacakan secara singkat proposal pembuatan sistem pemesanan menu makanan secara online dari kelompok kami. Kami membuat ini rancangan atau proposal ini karena adanya corona atau COVID-19 yang melanda Indonesia. Jadi sampai kita tidak bisa keluar rumah karena sangat berbahaya. Yang menganjurkan untuk tidak keluar rumah itu adalah pemerintah. Maka dari itu restoran kesusahan untuk mendapat pelanggan. Begitu. Jadi di pihak restoran pun akhirnya meminta untuk dibuatkan sebuah website yang dapat mengurangi kontak antar pegawai dan konsumen, begitu. Dan akhirnya disinilah kita membuat proposal ini atau proyek ini, yaitu memesan makanan secara online, gitu. Dan di sini nomor 2, ruang lingkup proyek, maksudnya yang dapat dijangkau oleh website ini adalah yaitu kurang lebih oleh konsumen ya, yaitu pemakaian aplikasi menggunakan website yang memerlukan koneksi internet, itu sudah pasti. Dan yang kedua, konsumen dapat memilih menu makanan sebelum datang ke restoran yang nanti akan disajikan setelah konsumen datang. Yang dimaksud di sini adalah konsumen akan dapat memesan terdahulu di rumah, begitu. Dapat memesan terdahulu di rumah, dan ketika konsumen setelah sampai di sana, konsumen akan dengan mudah dengan gampangnya akan tinggal menyantap atau mengambil makanan tersebut, begitu. Dan yang ketiga ini ada terdapat pembayaran tunai maupun non tunai yang bisa dibayarkan lewat e-banking. Ini adalah salah satu yang mempermudah menguranginya kontak fisik, begitu. Ya, ini di nomor 3 ada tujuan proyek atau tujuan proposal ini. Tujuannya adalah yang pertama mengurangi angka penyebaran COVID-19. Yang kedua mengurangi kontak antar pegawai dan konsumen. Yang ketiga memudahkan konsumen untuk memesan menu makanan hingga ketika konsumen datang dapat langsung dihidangkan. Ya, yang keempat sebagai promosi restoran di tengah pandemi. Ya, benar. Yang keempat ada faktor penentu keberhasilan. Yang dimaksud adalah faktor yang menunjang keberhasilannya adanya website ini, begitu. Ya, salah satunya adalah adanya sumber daya manusia yang menjadi admin untuk menerima pesanan pelanggan. Yang dimaksud di sini adalah akan ada admin yang standby atau memantau pesanan yang masuk, akan selalu memantau gitu ya adminnya. Dan yang kedua ada metode yang digunakan dalam data pesanan pelanggan yang sudah valid dan terbukti keberhasilannya. Metode yang dimaksud di sini maksudnya itu telah teruji pesanannya masuk dan dapat diakses oleh konsumen gitu, pesanan konsumen masuk dan itu valid, terbukti keberhasilannya, begitu yang dimaksud ya. Dan yang ketiga
memerlukan jangkauan internet untuk mengakses situs web tersebut. Ya, itu. Dan yang kelima ini dia deskripsi proyek. Metode pengerjaan. Ada analisis permasalahan seperti ini, perancangan aplikasi seperti ini, pembuatan aplikasi ya ini, implementasi seperti ini, uji coba aplikasi seperti ini, dan pengaplikasian dan perawatan seperti ini. Dan ini ada biaya, rincian biayanya. Rincian biayanya ini di sini ada biaya pembelian perangkat lunak. Untuk servernya kita membutuhkan biaya 1,5 juta. Di softwarenya kita membutuhkan 7 juta. Dan di sini ada firewall kita membutuhkan 1,2. Dan untuk jaringan kita tidak ada. Tidak ada biaya maksudnya. Total biaya dari keseluruhan perangkat lunak ini 9.700.000. Oke. Dan di sini ada biaya tenaga kerja 15 juta di awal. Dan di bulan pertama, bulan 2, bulan ketiga tidak ada. Dan total pengadaannya, oke, maksudnya di pengadaannya itu totalnya ya. Di bulan pertama ada 2 jutaan. Dan tambahan seperti yang di awal tadi ada 15 juta dan ini ada 15 juta lagi. Dan dari total tersebut ada 32 juta. Oke, di sini ada biaya proyek. Biaya untuk proyek manager ada 101.500.000. Untuk analisis ada 500.000. Untuk programmer ada 12 juta dan totalnya adalah 14 juta. Tahapan analisis sistem tidak ada biaya. Untuk rapat dan pengumpulan data. Untuk tahapan desain sistem di sini kita memerlukan 5 juta ya. Untuk tahap penerapan sistem, tahap uji dan tahap maintenance kita tidak memerlukan biaya. Nah, di sini ada biaya operasi. Biaya operasi, biaya personilnya untuk operator, pegawai dan administrasi kita tidak ada. Dan untuk biaya overhead kita ada, yaitu untuk listrik dan internet ya. Di bulan awal itu 3 juta. Dan untuk biaya perawatan perangkat keras atau ya itu untuk biaya perawatannya kita di bulan pertama memerlukan 3 juta dan di bulan ketiga kita memerlukan 1 juta. Dan dari total biaya operasi itu ada 7 juta. Oke ya. Dan dari biaya keseluruhan dari atas hingga bawah ini menjadi 67.700 juta. Oke. Dan di sini ada jadwal proyeknya. Akan saya bacakan analisa dan pengambilan data survei ke pelanggan ada 7 sampai 7 hari durasi kerjanya, memerlukan 7 hari ya. Wawancara kita memerlukan 3 hari, pengumpulan data maksudnya pengumpulan berkas 5 hari. Dan yang nomor 2 ada perancangan dan desain sistem. Pembuatan desain database sendiri kita memerlukan 7 hari. Pembuatan perancangan sistem kita memerlukan 3 hari begitu ya. Dan ini nomor 3 pembuatan aplikasinya. Untuk pembuatan tampilan UI UX websitenya kita memerlukan 2 hari. Untuk pembuatan database kita memerlukan 1 hari. Dan proses pengkodingan sendiri itu memerlukan 14 hari gitu.
Dan di sini ini dia ada struktur organisasi proyeknya. Eh, di sini ada saya sendiri sebagai UI UX designernya, maksudnya websitenya ya. Eh, di sini ada Yuda Amanda, rekan saya sendiri, PM, menjadi PM, Project Manager. Zulkarnain ini sebagai backend developer, Rahmat Hadi itu sebagai sistem analisis gitu. Dan ini ada sekilas lampiran atau tampilan dari website kami seperti ini ya. Oke, demikian saya akan tutup. Demikian dari uh, presentasi saya. Jadi maaf kalau ada pengucapan kata atau kurang lebih yang kurang bagus. Saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.